bukan mikirin saya sendiri. Kalau mikirin saya sendiri sih sebenarnya gampang aja, mau bikin sendiri juga gampang, Iya. mau pindah juga nggak ada masalah. Tapi saya bukan itu, karena di bisnis itu ada tanggung jawab. Makanya ini citra diri kita ini terletak pada tanggung jawab kita. Maka saya masih bertahan di sini. Kenapa? Masih banyak orang berharap. Apalagi saya juga percaya sama owner kita. Owner kita saya yakin dari sisi leadership saya masih percaya beliau. Ya kan, keteguhan, kesiapan menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan beliau masih sanggup gitu. Nah udah, ketika kita dengan perusahaan yang legal kemudian punya kepemimpinan, bagi saya ya beliau ini punya kepemimpinan yang kuat, ya sudah, saya ikut aja gitu. Dan saya sih nggak harus berpikir kemudian membuat perusahaan baru atau apa. Saya mending kalau sama-sama begitu sebagai wujud tanggung jawab, ya saya cari sumber yang lain juga masih banyak. Iya, bisnis yang lain masih banyak Pak Haji. Iya. Waduh, jadi itu ya teman-teman semua, terjawab semua nih akhirnya ya. Kenapa Pak Haji Adan Haris ini sampai sekarang bahkan jadwal presentasinya aja masih padat ya, masih ada setiap minggunya nih, dan nggak terpikirin apa kata orang lain kan Pak Haji tuh bentar lagi pindah, enggak ternyata ya. Jadi itu cuman gosip ya ternyata ya. Kalau sudah isu itu saya sudah sempat dengar. Saya bahkan nakut-nakutnya begini, jangan terlalu percaya sama Pak Adan Haris, karena dia sebentar lagi nanti juga akan bikin perusahaan baru. Nah itu pertanyaan. Saya kalau mau bikin perusahaan baru sebenarnya saya tuh momentum saya itu ada di tahun 2023. Ya, 2023 itu benar-benar saya kalau mau buka, waduh itu momentum sebenarnya. Tapi ya saya nggak bisa begitu, karena di network saya ini kan bukan tipe orang loncat sana loncat sini sih sebenarnya. Ya kan, kalau dulu saya di network pertama yang tahun 2006 sampai 2008 memang saya belum sukses, tapi saya berhenti karena saya merasa saya nggak sanggup. Saya berhenti dan saya nggak kemudian pindah kemana-mana kan. Saya baru tahun 2013, saya di akhir 2013 di network umroh haji. Nah saya di base pun bukan karena saya loncat, tapi karena memang di regulasinya sudah tidak boleh lagi travel umroh haji dijalankan dengan sistem network marketing, kan begitu. Nah saya di sini lah sekarang di base juga masih, menurut saya sih masih aman-aman aja. Ya ngapain saya harus berpikir ke yang lain, kan begitu. Ngapain saya harus berpikir ke yang lain? Ya masih. Apalagi juga tanggung jawab saya terhadap mitra-mitra, kecuali kalau base tutup lah itu lain ceritanya kan. Ya kan? Nah ini masih jalan, masih aman-aman aja. Udah nggak usah mikir kan saya. Bahkan kemudian ada orang yang padahal loncat sana, ya nggak apa-apa, itu hak sebenarnya. Saya juga hak. Saya juga nggak membenci mereka yang loncat. Bagi saya anggap biasa saja. Cuma yang saya sangat sayangkan kan kadang-kadang ya itu mungkin dipicu oleh kita sendiri juga. Jadi saya sarankan nih teman-teman dari Sahara, termasuk di tim saya juga, selalu saya ingetin, nggak usahlah kita berkomentar di kontennya orang lain. Nggak usah misalnya dia ngonten, oh itu dapat rezeki dari perusahaan yang lama, nggak usah. Ngapain kita ini? Emang itu berpengaruh? Nggak berpengaruh apa-apa. Komentar kita di sana dengan menghujat dia juga nggak ada pengaruhnya. Dia tetap akan di sana, justru malah dia akan bisa serang balik, akhirnya terjadi saling menjelekan, kan malah nggak ada positifnya semuanya. Ya kan? Maka kalau saya sih, harapan saya teman-teman tuh nggak usah mengomentari di konten-konten dari sebelah. Sudahlah, kita fokus saja dengan diri kita. Nggak perlu juga mereka menjelek-jelekan kemudian kita bantah, kita saling ini, nggak perlu juga ya. Nggak perlu klarifikasi gitu ya. Nggak perlu juga, kalau bagi saya nggak perlu. Karena apa ya, kalau kan pepatah mengatakan ya kita ini nggak perlu memberikan penjelasan kepada orang yang memang tidak perlu dijelaskan, nggak ada ngefek. Emang apa yang perlu ini, nggak ada. Kalau kita mau berikan penjelasan, ya kalau mereka menjelek-jelekan pun nggak perlu berbantah-bantah di situ. Kalau saya berikan edukasi ya tanpa nyenggol mereka, tapi saya memberikan penguatan kepada mitra-mitra. Di sosial media kan bisa saja kita kasih penguatan kepada mitra atau follower kita tanpa harus nyenggol perusahaan sebelah. Kalau saya sih begitu aja. Karena itu nggak akan selesai dan nggak ada manfaatnya. Kan di SLC diajarkan berdebat itu cuma mengeraskan hati, nggak ada manfaatnya.
ya kan? Berdebat kan cuma mengeraskan hati. Emang kalau kita coba lihat di televisi itu, orang pada berdebat, emang ada yang kalah? Nggak ada, semua ngerasa menang. Sebenarnya sendiri-sendiri lah. Ngapain kita menjadi bagian orang-orang yang begitu? Kalau saya nggak mau. Saya tuh nggak pernah menjawab hujatan orang lain, tuh nggak pernah saya jawab atau saya tanggapi. Ya waktu yang itu, yang jenggoten itu, ya yang jenggoten pernah si tuh jenggot itu nyerang saya, apa saya ngerespon? Nggak ngerespon. Nggak juga ya. Buat apa? Buat saya nggak penting, karena itu kalau saya respon akan berkepanjangan. Akhirnya sekarang nggak manjang ya. Padahal itu hujatannya lumayan keras loh ke Pak Haji tuh. Ya biar aja, tapi kan nggak panjang akhirnya toh. Iya, terus kemudian kalau saya bantah, apakah dia juga kemudian berbalik? Enggak, saling bantah nanti yang terjadi. Dan itu malah panjang, nggak ada efeknya. Karena kita bukan lagi pansos. Ya kan, bisnis kita ini kan kalau kita hanya berdebat begitu, kalau kita memang cari kontennya dari situ, cari follower ya mungkin bisa. Tapi kan saya bukan begitu. Maka saya sama sekali, dia mau menghujat apapun sama saya, nggak mungkin saya jawab. Itu sejak dulu. Dulu saya nggak mau. Karena apa? Saya paham berdebat itu cuma mengeraskan hati, nggak ada manfaatnya. Mending nggak usah dijawab. Toh akhirnya akan selesai dengan sendirinya. Maka tunjukkan justru perilaku kita ini perilaku yang positif. Yang santun, kita nggak perlu menjawab, aduh mereka menghujat begini-begini. Ya kita tetap aja bikin konten seandar kita tanpa kita komentar juga di dia. Akhirnya malah justru orang kan melihat yang berbeda. Luar biasa Pak Haji. Gitu. Terakhir Pak Haji nih ya. Ini kan Pak Haji ini Luxury 12, champion udah 2 ya. Apalagi yang mau dicapai di Best Corporation Pak Haji? Bukannya udah waktunya menikmati buah yang udah berjatuhan di pohon Pak Haji gitu. Ya. Jadi kalau saya itu selama rasa syukur itu harus kita bagian dari bersyukur. Jadi begini, orang yang bersyukur ketika diberikan kesehatan, maka dia adalah orang yang mau beraktivitas. Kalau kita diberikan kesehatan tapi malasan-malasan, apa bedanya sama orang sakit? Maka wujud syukur kita diberikan kesehatan, ya kita beraktivitas. Syukur kita diberi pikiran, ya kita belajar, tingkatkan kemampuan. Betul enggak? Syukur kita diberikan rezeki, kita berbagi. Itu namanya wujud syukur. Bukan wujud syukur itu apa-apa tuh diterima sendiri. Nah, itu nggak bersyukur. Bersyukur ya mau berbagi. Wujud syukur diberikan kesehatan bukan terus waduh malas, enggak, ya harus beraktivitas. Wujud syukur diberikan pikiran, ya harus mau berpikir, meningkatkan kemampuan, belajar. Itu wujud syukur. Nah, jadi menjalani hidup itu dengan bersyukur itu begitu. Syukur itu aktun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, gitu kan. Jadi meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, tapi juga dilakukan dengan perbuatan. Jadi satunya hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur hanya sekedar ucapan alhamdulillah ya Allah diberikan kesehatan tapi males-malesan. Alhamdulillah ya Allah diberikan rezeki tapi nggak mau bersedekah. Kan percuma. Itu hanya alhamdulillah sampai mulut, tapi bukan sampai actionnya, perbuatannya. Nah, jadi saya selama ini menjalankan ini sebagai wujud syukur saya sih sebenarnya. Apalagi kita tahu bahwa di dunia, kalau kita mau selamat dunia, doa kita kan selamat dunia akhirat. Betul. Di dunia, kalau kita mau selamat dunia, ya kita paling tidak harus punya peternakan uang secara ekonomi. Tapi kalau mau selamat di akhirat, ya kita harus punya peternakan amal. Ya. Nah, kalau kita punya peternakan amal, itu salah satunya apa ya? Kita harus punya banyak rezeki supaya lebih bisa banyak beramal. Wah, kan begitu juga ya. Nah, jadi jangan sampai gampang berpuas diri intinya ya. Nggak bisa loh. Gini, kalau masalah coba lihat nih, para pengusaha besar mana ada yang berpuas diri? Oh gitu ya. Saya kan aktif di organisasi pengusaha. Coba sekarang saya lihat Sandiaga Uno lah, sudah kurang kaya apa? Apa dia berpuas diri terus dia santai-santai menikmati, nggak mikir? Enggak. Kan lagi syukur masih diberi pikiran, masih beraktivitas, bukan malas-malasan, enggak. Semua orang-orang besar itu enggak ada yang kemudian mau berhenti berpuas diri, kecuali memang dia udah tidak mampu secara fisik. Makanya kita lihat yang kaya kok makin sibuk, berarti emang makin sibuk. Coba lihat konglomerat mana ada sekarang kayak Lipo, mengembangkan aja masih buka lagi rumah sakit lagi, buka apa. Yang konglomerat yang kaya aja masih kerja terus, kita yang belum apa-apa sudah baru diberikan rezeki sedikit sudah berpuas diri, ya kan? Nah, peternakan amal ini kan harus kita bangun. Betul ya.
Kita harus membangun peternakan amal, bangun masjid, bocah bangun pesantren, kalau perlu kita harus membantu bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, kan itu kan. Nah itulah peternakan amal yang harus kita bangun. Nah tapi kalau nggak punya peternakan uang, bagaimana membangun peternakan amal, agak susah. Bener-bener Pak Haji, Masya Allah. Iya betul. Jadi ini biasanya step selanjutnya ketika teman-teman sukses di Best Corporation ya teman-teman dari menjadi seorang pengusaha gitu ya. Bukan seorang orang yang sukses di MLM tuh kan kebanyakan orang saya pengen di MLM sukses dapat luxury udah bisa passive income itu kan mindsetnya kebanyakan orang itu mereka tuh bukan berpikir menjadi seorang pengusaha tapi pengen menikmati passive income di bisnis ini gitu. Ini Pak Haji bisa membuka mindset teman-teman nih akhirnya nih. Iya, ya itu kalau saya sekali lagi doa kita ini selalu pengen selamat dunia akhirat itu kalau ending kesimpulan dari itu semua. Ya kita kan selalu berdoa pengen selamat dunia akhirat. Gimana sih selamat dunia? Selamat dunia itu kalau apa-apa yang kita perlukan di dunia ini bisa kan gitu kan. Bahasanya kan begitu. Tapi kalau mau selamat akhirat ya apa-apa tabungan kita harus punya segala sesuatu yang kita perlukan untuk akhirat itu kita juga bisa. Maka artinya apa ya kita harus benar-benar bersyukur tadi kaitannya dengan bersyukur ya ketika Allah masih berikan saya kesehatan ya saya akan melakukan terus, saya nggak akan berhenti. Masya Allah. Itu aja itu justru rasa syukur bukan karena kurang bukan justru karena saya bersyukur maka saya harus selalu beraktivitas. Kalau saya bukan karena kurang tapi karena bersyukur dan kalau bahasa di ininya ya impian itu kan memang harus ditingkatkan terus. Jangan cepat puas. Baru tembus luxury 1 udah puas sudah seolah-olah hidupnya udah cukup enggak. Ya. Maka impiannya dinaikkan lagi, tingkatkan lagi impiannya kan begitu. Ya kalau bahasa impian saya masih banyak banget yang kurang, masih banyak impian saya yang belum terwujud. Malu saya jadi ini. Kalau dibedah terus malu guys nantinya. Wah luar biasa ya Pak Haji. Ini udah terlalu larut malam ya. Makasih banyak Pak Haji ilmunya nih ya. Alhamdulillah udah terjawab semua. Ini motivasi semua nih buat teman-teman semua yang tadi. Insya Allah ini direkam juga nanti teman-teman bisa nonton siaran ulangnya ya. Tapi tadi sesuai janji saya akan ambil satu pertanyaan dari teman-teman semua yang akan insya Allah dijawab sama Pak Haji. Ini kebetulan udah ada yang nanya nih tanpa saya suruh. Berarti beliau nih akan saya bacain ya. Pak Haji ini kan emang saya mau nanyain ini teknis nih ya, teknis di lapangan. Pak Haji ini kan saya lihat paling jago bikin seminar dari kota ke kota dan itu terduplikasi ke semua jaringannya ya. Jadi dari zaman saya lihat Karib itu paling jago bikin seminar. Ya setiap kota kayaknya setiap ada seminar ini pasti Karib gitu kan. Nah gimana awalnya itu gimana pendampingan mitra sehingga si mitra itu kok bisa gitu kan bikin seminar kan seminar itu kan perlu modal. Apakah Pak Haji yang ngemodalin di awal misalnya tahu-tahu di satu kota ada leader nih Pak Haji kah yang ngemodalin ngedampingin di awal baru yang kedua dia atau emang ya leadernya pakai modal sendiri. Bagaimana cara pendampingan Pak Haji kok bisa di setiap kota Karib itu punya seminar? Ini teknis nih kayaknya nih. Iya. Jadi gini, sebelumnya ya kalau coba perhatikan sejak dulu nih ya di grup luxury atau di semua grup lah. Tim siapa yang selalu dengan mudah share jadwal seminar? Bukannya tim lain nggak ada jadwal seminar. Tim lain ada jadwal seminar tapi nggak mau share di semua grup. Kenapa? Saya selalu meyakini bahwa apapun yang kita bagikan kepada orang lain mungkin kelihatannya waduh jangan di-share ke grup lain nanti kalau grup lain berkembang itu justru pikiran sempit kita. Ya kita ini kadang-kadang berpikir tanpa kita sadari kita itu sedang berpikir sempit. Makanya saya diundang ngisi di Sahara apa saya berat enggak ada beratnya bagi saya berbagi dimanapun saya nggak ada masalah. Kenapa? Ketika saya baik dengan tim Sahara, sebenarnya saya sedang melindungi tim saya. Itu implikasinya. Maksudnya bagaimana? Loh, saya punya tim. Misalnya kita bikin seminar nih. Kemudian ada dari tim lain pada ikut seminar kita. Dan kita amanah. Misalnya nggak benar-benar kita jaga nih amanahnya. Ya, nggak ada yang ngambilin mitranya. Mereka akan melihat, oh sahabat Karib ini orangnya baik-baik. Maka secara logika ketika tim kita misalnya suatu ketika ikut di seminarnya orang lain yang pasti akan diperlakukan dengan baik. Sebenarnya kita sedang melindungi tim kita. Dan kita ini sebenarnya juga menyadari bahwa kalau kita bisnis mau besar,
Itu nggak bisa, kita hanya tertutup untuk tim lain, itu nggak akan jadi besar justru. Betul. Kita jadi besar itu ketika kita terbuka untuk semuanya. Nah itu yang kita yakini, maka kita ini di tim saya terutama itu kalau share seminar nggak pernah tanggung-tanggung, kemana grup nasional ada terus. Dan coba perhatikan satu-satunya tim yang kalau mau seminar udah di-share jauh-jauh hari sebelumnya, dan kita share di grup nasional ya cuma tim kita. Yang lain saya nggak nemu. Luar biasa nih, baru Ya tahu kan? ini. Nah karena kita tahu, kita yakin bahwa itu bagian dari kita bersedekah kok. Jadi kalau kita bersedekah itu Tuhan tidak akan menutup rezekinya orang yang bersedekah, justru rezeki orang bersedekah itu akan dibuka. Ya kan? Nah, tapi orang yang pelit, yang ilmu hanya tertutup hanya untuk tim saya, apa-apa hanya untuk tim saya, justru rezekinya tidak akan dibuka lebar. Nah, saya memahaminya begitu, maka saya kata saya semuanya ayo nggak masalah gitu, tuh share aja di grup nasional biar tahu, yang mau gabung aja. Makanya saya di tim saya juga banyak dari tim lain yang setiap saya seminar ada tim lain, apa diganggu nggak diganggu juga. Nah terus kemudian kalau seminar bagaimana di daerah-daerah, ya kita paham bahwa di bisnis ini kita harus berkomitmen terhadap bisnis ini. Nah, kalau yang namanya berkomitmen itu ya mengutamakan bisnis ini dibanding urusan yang lain. Maka sering saya katakan bahwa di bisnis ini ya kalau kita memang berkomitmen, ya bahkan saya sendiri mencontohkan, ya apalagi dulu waktu saya memulai, tidak ada acara yang lebih penting selain saya hadir dan menghadirkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh tim maupun oleh perusahaan. Jadi apapun kita harus prioritaskan. Nah itu bisa komitmen yang lain, bahwa kalau kita memang menjalankan bisnis ini, ya kita harus mau berkorban. Itu bentuk bagian dari komitmen. Nah, kalau tidak ada pengorbanan nggak akan ada hasil yang besar. Hasil itu kan karena menikmati hasil itu karena ada pengorbanan. Nggak ada pengorbanan ya nggak ada hasil. Nah maka bikin seminar, ada HTM, bayar HTM itu bagian dari pengorbanan. Coba lihat orang-orang yang nggak mau bayar HTM, orang-orang yang mikir waduh itu harus bayar, nggak keberatan gitu, pasti bisnisnya juga nggak akan berkembang. Ya, makanya saya sering katakan juga mitra-mitra, kalau bayar HTM, bismillah niatkan sedekah aja. Kalau orang bersedekah nggak boleh mengeluh, kalau mengeluh nggak jadi sedekah. Ya kan, ya udah bayar HTM tuh ya anggaplah kita bersedekah. Udah. Jadi apa ya? Jadi ya, alhamdulillah ya meskipun di tim saya juga ada yang keberatan kalau bayar HTM ngeluh ini maunya cari gratis. Tapi mereka yang gratis-gratisan itu nggak pernah ada yang berkembang. Iya. Karena mentalnya nggak terbangun. Kan mental kaya, salah satu orang yang punya mental kaya itu adalah mental memberi, bukan minta. Orang yang minta-minta itu nggak punya mental kaya. Mental kaya itu memberi. Ya. Maka kalau pengen kaya ya harus memberi. Maka banyak bersedekah itu, sedekah itu tidak pernah menutup pintu rezeki, justru pembuka pintu rezeki. Maka kalau kita pengen kaya ya jangan pelit. Itu. Tapi bukan berarti boros. Tapi kalau pengen kaya itu jangan pelit, harus mau bersedekah, justru pintu rezeki kita semakin terbuka. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau seminar terbuka untuk umum, ya itu anggaplah kita bersedekah kepada orang lain, kepada tim lain, nggak apa-apa. Kalau kita bayar HTM, bismillah niatkan kita bersedekah. Bayari mitra, bismillah kita bersedekah. Nah sehingga insya Allah ya kalau keikhlasan kita ada, Allah pasti akan kirimkan orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini nih akhirnya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya pun ya, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita ya sebenarnya datangnya dari kebiasaan-kebiasaan kita yang salah nih ya. Nah ternyata Pak Haji dan Haris ini ilmunya luar biasa karena malang melintang dunia bisnis. Insya Allah kalau dengan cara ilmu Pak Haji ini kalau diterapin di semua mitra, kayaknya masalah ini menjauh ya. Masalah ini bakal menjauh. Datang tapi nggak berani nempel di kita kayaknya. Takut sama Pak Haji nih. Alhamdulillah Pak Haji luar biasa ini. Saya malah banyak belajar dari obrolan ini teman-teman semua nih ya. Makasih banyak Pak Haji. Mudah-mudahan sehat ya sekeluarga. Ya salam juga buat keluarga. Insya Allah nanti saya juga pengen main langsung nih ke rumahnya Pak Haji. Ini kayaknya rumah paling mewah di Best Corporation ini Pak Haji saya lihat. Sampai tadi update status ada dombanya juga, ada merpatinya juga. Perasaan bikin kebun binatang kayak Irfan Hakim kayaknya bentar lagi nih. Jadi hobi aja kalau itu. Jadi gini, nah ini contoh ya sebenarnya. Saya ini kan rumah saya ini terbuka. Kemarin UB misalnya
rumah sampai berapa hari nggak masalah. Kita sharing-sharing boleh. Kita kan enggak. Nah itulah akhirnya saya itu pengen membangun hubungan kita ini, ya termasuk di tim saya sendiri, bukan hanya sekedar hubungan bisnis, tapi bagaimana kita persaudaraan. Ya kita dekatnya itu, ya begitulah. Pokoknya hubungan itu akan lebih bagus kalau kemudian hubungan itu meningkat, bukan hanya hubungan bisnis, tapi jadi hubungan saudara. Itu yang kita harapkan sih. Begitu, maka saya welcome aja terhadap semua tim, nggak ada masalah. Kita senang aja, ada silaturahmi, saling kunjungi, silaturahmi itu bagus banget sebenarnya. Ya, kita ini jadi keluarga besar, benar-benar jadi keluarga besar. Amin, insya Allah. Siap, Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji nih atas waktunya nih. Udah lewat hampir sejam ya. Niat saya sejam sebenarnya. Tapi podcast ini luar biasa teman-teman semua. Insya Allah berkah buat teman-teman semua, ilmu dari Pak Haji. Jadi amal jariah juga buat Pak Haji. Pak Haji makin sehat, ya rezekinya makin lancar, semua impiannya bisa tercapai, keluarganya semua mapan, semua bisa berkah buat masyarakat Indonesia. Sekali lagi makasih banyak dari saya Pak Haji, sama teman-teman Sahara yang lain juga. Salam buat keluarga, insya Allah kita ketemu Mas, lagi. Tadi, gimana? Saya lupa nggak minta izin tadi. Saya sebagian tuh saya share di beberapa grup kecil saya sih. Oh iya, nggak apa-apa. Siap, ya. Senang saya. Siap. Ini emang program baru karena saya lihat kan banyak mitra-mitra itu kepancing ke konten orang lain. Ya kenapa saya nggak bikin konten sebanyak-banyaknya aja yang bisa menginspirasi. Dan yang punya cerita itu ya para founder dan para pelaku luxury. Dan insya Allah nanti konten-kontennya kayak gini akan diperbanyak, insya Allah Pak Haji. Nah ini pembukaan nih Pak Haji Adan Haris yang paling banyak pengalaman ya. Ternyata saya juga baru tahu pengalamannya sebanyak itu, luar biasa. Jadi ya ini insya Allah saya record dan saya edit, nanti saya upload di YouTube saya Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji ya. Salam buat keluarga Pak Haji. Mohon maaf nih waktunya nih ya, jadi diambil banyak sama saya 2 jam kurang lebihnya nih. Oke Pak Haji, itu aja teman-teman dari Pak Haji Adan Haris. Ya, makasih ya teman-teman semua. Siap. Mohon maaf kalau ada yang nggak pas gitu ya, tapi insya Allah yang saya sampaikan apa adanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Siap Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Tadi saya mau nanya, mau nanya apa motivasi Pak Haji buat teman-teman. Ternyata semuanya tuh udah jadi motivasi ya. Kalau saya tanya lagi Pak Haji, buat teman-teman yang lain nih, buat mitra-mitra Sahara, apa yang harus dibangun, mindsetnya harus kayak gimana? Semuanya dari awal sampai akhir itu adalah ilmu yang bermanfaat yang harus teman-teman milikin. Ya, saya udah tercatat semuanya di sini ya. Kenapa tim Pak Haji begitu bisa besarnya? Ternyata itulah ya. Bisnis network marketing itu bukan melulu tentang menjadi seorang leader, menjadi seorang luxury atau champion yang akhirnya teman-teman bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya penghasilan passive income, bukan. Ternyata bisnis network marketing itu ya bisnis yang bisa membuat teman-teman menjadi seorang pengusaha yang ujung-ujungnya nanti bermanfaat buat masyarakat ya, buat masyarakat Indonesia. Dan bahkan bermanfaat buat amal jariah kita di akhirat, itu ujung-ujungnya. Makanya ketika Pak Haji Adan Haris sudah dapat luxury champion, itu sampai hari ini, detik ini masih beraktivitas, masih berikhtiar setiap hari, masih bikin seminar. Dan saya lihat konten TikToknya aja nggak pernah berhenti setiap hari. Ya, setiap hari bikin konten gitu kan. Dan saya juga sering menjadi motivasi buat saya konten-konten ini. Nah, saya belum bisa konten seperti Pak Haji Adan Haris. Pak Haji Adan Haris karena pengalamannya juga udah banyak ya, umurnya juga udah lebih senior daripada saya, sehingga emang udah cocok jadi motivator. Saya belum bisa jadi motivator. Makanya saya juga malu ya kalau misalnya Pak Haji Adan Haris setiap hari bisa konten 1-2. Kalau saya sehari nggak konten, berarti saya yang bego ini ya. Saya baru belum dapat apa-apa ya di Best Corporation, belum banyak, masa kalah sama yang udah 12 luxury. Nah ini banyak juga tadi ya sentilan-sentilan buat saya, bukan buat sentilan deh, pecutan buat saya pribadi nih ya. Dan saya akan lebih semangat lagi nih bikin konten-konten yang banyak buat teman-teman semua ya. Insya Allah nanti berikutnya ya para peraih luxury dari Best Corporation, dari tim Sahara juga belum semua saya ajak ngobrol ya, peraih luxury dan big ambassadornya. Tapi ini Pak Haji Adan Haris nanti jadi pembukaan buat teman semua karena pengalamannya tadi yang begitu banyak. Ya teman-teman catat ya nanti ya. Dan recordnya insya Allah besok nanti saya upload di YouTube saya. Teman-teman catat, ini menjadi pengalaman juga buat teman-teman semua. Sehingga insya Allah sukses itu menjadi hak yang sama buat teman-teman semua. Kita punya hak yang sama untuk berhasil. Tinggal kita siapin ilmunya.
Nah, insya Allah di Sahara Academy kita akan terus belajar sampai teman-teman berhasil ya lunas hutang, kebeli motor, mobil, dan rumah. Ketika udah dapat rumah jangan langsung berhenti ya, jangan langsung puas. Akhirnya teman-teman ya ibaratnya belum juga punya penghasilan besar udah buka bisnis yang lain yang emang mengganggu akhirnya bisnis inti di Best Corporation. Kalaupun nanti bikin keranjang yang lain kayak Pak Haji dan Haris, Pak Haji itu kan buka kebun sawit ya, sawit kan nggak bikin waktu teman-teman habis ya. Fokus terus di Best Corporation-nya sampai sebanyak-banyaknya akhirnya mitra kita berhasil juga wasilah kita. Nah itulah nanti menjadi visi misi kita di Sahara juga ya. Ya, insya Allah misi-misi kita di Sahara ya kita tuntaskan sampai kapan? Sampai mitra yang kita sponsorin itu berhasil. Ya, karena jangan pernah berhenti teman-teman semua, jangan pernah berhenti. Kalau teman-teman bisanya cuma ngonten ya, jangan pernah berhenti ngonten. Kalau teman-teman bisa cuma datang ke seminar, jangan pernah berhenti datang ke seminar, tapi ajak juga yang lainnya. Kalau teman-teman bisanya cuma main iklan nih di Facebook Ads, di Google Ads, ya udah jangan pernah berhenti iklan. Berhenti berarti teman-teman mati, ya. Karena manusia ini ya sampai ajal kita nanti dicabut sama Allah, diambil ya nyawa kita, ya terus kita akan wajib berikhtiar, wajib membereskan masalah. Karena hidup itu kan sebenarnya membereskan dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Nanti kita tuh nggak punya masalah ketika kita di surga. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sebelum-sebelumnya, insya Allah itu bisa menaikkan derajat kita. Semakin berat masalah yang kita alamin sekarang nih, nah itu semakin banyak rezeki yang akan kita ambil nanti besok. Yang paling penting ketika dapat masalah ujian, ya udah beresin ujiannya. Kayak anak SMA, anak kuliah ketika ada ujian, ya anak kelas SMA kelas 3, ujian yang diselesain nanti teman-teman dapat ijazah kan. Ya, begitupun anak kuliah yang nyusun skripsi berat, nanti ujian. Akhirnya nanti dapat IPK besar, teman-teman keterima kerja. Nah, di Best Corporation Syariah. Kalau tahun ini teman-teman semua sama Allah dikasih ujian, ya akhirnya hutangnya belum lunas-lunas, mobilnya kejual karena ada masalah gitu kan, bahkan rumahnya misalnya pajaknya nggak kebayar, banyak yang lagi bocor-bocor, ada masalah. Nah percayalah masalah itu kita selesaikan besok, seterusnya nanti pasti Allah yang beresin masalahnya. Setelah masalahnya selesai, nah impian kita, hajat kita pasti tercapai satu persatu. Insya Allah paling itu aja dari saya ya untuk podcast kita malam ini. Kita lanjut besok, nanti ada training Sahara Pro Batch 2 ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Saya doain buat teman-teman semua tadi yang nyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan setiap doa dan hajatnya Allah kabulkan di tahun 2025 ini. Allah mampukan setiap ikhtiar teman-teman. Allah kasih kekuatan kepada teman-teman semua untuk istiqomah menjalankan bisnis Best Corporation seperti Pak Haji dan Haris. Ya, punya keinginan, kemampuan, punya ambisi yang kuat untuk bisa berhasil di Best Corporation, bukan cuma sekedar dapat satu luxury, tapi bisa dapat champion berkali-kali, sehingga teman-teman semua nanti bisa punya peternakan uang dari kata Pak Haji. Sehingga ketika punya peternakan uang itu bisa masuk puluhan juta per hari, bahkan ratusan juta per bulannya. Teman punya peternakan uang yang banyak, maka teman-teman sesungguhnya sedang membangun peternakan amal untuk kita di akhirat nanti, insya Allah. Mudah-mudahan semua mitra-mitra Sahara tahun 2025 adalah mitra-mitra yang berhasil, yang bisa membantu sebanyak-banyaknya mitra di bawahnya ataupun mitra di luar jaringannya, sehingga sebanyak-banyaknya orang sesungguhnya bisa berhasil di Best Corporation, bisa lunas hutangnya, bisa kebeli mobil, kebangun rumah impiannya, bisa berangkat umroh dan haji beserta keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tercapai, terwujud semua hajat-hajatnya di tahun 2025-2026 wasilah Best Corporation Syariah. Doain juga Best Corporation Syariahnya, owner Best Corporation Pak Haji Febrian dan jajaran manajemennya, sehingga menjadi sehingga terus amanah ya mengelola perusahaan, terus berinovasi mengelola perusahaan, sehingga Best Corporation ini menjadi perusahaan yang berskala internasional ya, yang bisa membantu ya sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia dan negara lain untuk bisa sukses di dunia bisnis dan bisa menafkahi keluarganya layak, sehingga setiap keluarga yang daftar di Best Corporation menjadi keluarga-keluarga yang bebas hutang dan riba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di training-training selanjutnya. Sampai ketemu juga di podcast Sahara berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.